Selamat pagi dari Chongqing, China. Hari ini, hari Minggu, tanggal 20 April 2025, kami kebetulan berada di Chongqing dan hari ini adalah hari Minggu Paskah. Pagi ini jam 7.30-an kami keluar hotel untuk pergi ke gereja Katolik dekat Jiafangbe. Ternyata ada sebuah katedral. Kemarin sempat Google dan ada katedral di dekat sini, hanya jalan kaki kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Jadwal kegiatan kami hari ini sebenarnya hanya city tour di Chongqing saja. Jadi kami pun cukup santai dan setelah nanti dari gereja baru kami akan berkumpul dengan rombongan besar. Jalan pagi di Chongqing ternyata cukup seru. Kita bisa melihat aktivitas pagi hari dan juga aktivitas warga lokal yang sarapan di tempat-tempat lokal di Chongqing ini. Dan katedral Chongqing ini terletak cukup unik karena cukup tersembunyi di kawasan lokal Chongqing dan dia tertutup oleh gedung-gedung yang lainnya. Katedral Chongqing sendiri bernama resmi Katedral Santo Yosef, adalah sebuah gereja katedral yang terletak di Saint Joseph Land yang di kawasan distrik Yuchong. Sejarahnya, katedral ini dibangun pada abad ke-19 oleh misionaris dari Prancis dan dimulai pada tahun 1879 dan baru selesai pada 1891. Sekarang jam 8 kurang. Kami akan mengikuti misa Minggu Paskah hari ini jam 8.30 dengan bahasa Mandarin. Gereja ini dibangun dengan arsitektur gotik dan juga di gereja ini tersedia toko rohani di depan sebelum kita masuk ke dalam gereja.
ikut misa Minggu Paskah di sebuah negara komunis di gereja Katolik yang bernuansa gotik menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan bagi kami. Dan sebagian besar warga lokal yang datang ke sini termasuk bisa dibilang adalah orang-orang yang cukup tua atau lansia, tetapi mereka masih semangat. Dan sebagian kecil ada seperti kami, orang yang bukan orang asli China, ada juga orang asing dari berbagai etnis, entah Korea, India, Afrika, dan kami. Xiaolongpo melintasi kawasan lokal, semakin banyak orang lokal yang bersarapan, akhirnya terpanggil juga untuk mengincipi salah satu kuliner lokal di Chongqing. Dari gereja kami berkoordinasi dengan rombongan besar. Rombongan besar ternyata berkumpul di Lawson sekalian makan siang. Ini salah satu Lawson yang besar, ada tempat duduk di sini. Dan dari Lawson kita akan pergi ke destinasi pertama adalah Sebati. Naik taksi online Didi dari tempat kami tadi, Lawson Minimarket, ke Sebati hanya kurang lebih sekitar 10 menit. Di sini kami diturunkan. Di sini kita bisa melihat pemandangan kota tua di bagian bawah, dan di bagian atasnya kita bisa melihat gedung-gedung bertingkat. Inilah yang kenapa disebut Chongqing sebagai kota di masa depan. Sebati yang berarti 8 anak tangga. Saya rasa pelafalan Sebati saya salah. Dinamai demikian karena dulunya terdapat 18 anak tangga yang menghubungkan sumur di bagian atas dengan pemukiman di bawahnya. Nanti kita akan ke sumurnya. Ini adalah jalan tangga bersejarah di Chongqing. Karena dulunya ini adalah jalan utama yang menghubungkan pelabuhan Xiaochang di bagian bawah kota dengan dermaga Sungai Yangtze di bagian bawahnya. Sebati tetap mempertahankan arsitekturnya, bangunan lama, di dalamnya sekarang menjadi kafe dan pertokoan. Ini adalah sumur yang tadi di awal saya ceritakan, dan ini menjadi titik tengah atau sentral dari Sebati di sini. Tak jauh dari sumur kita akan menemukan sebuah bunker. Di sini ada museum yang menceritakan tentang perjuangan antara Republik Cina saat itu yang berperang melawan Jepang. Dan Chongqing sendiri sempat menjadi ibu kota ketika terjadi perang antara Jepang dan China. Move to the capital, Chongqing.
Satu hal yang unik dari perjalanan kami adalah ketika sampai di Chongqing, suhunya mirip sekali seperti di Balikpapan maupun di Surabaya. Bahkan menurut saya agak sedikit lebih panas, mungkin 34-35 derajat Celcius di sini. Ini bertolak belakang dengan kondisi waktu kami di Beijing yang masih lumayan sejuk, maupun di Xi'an yang juga tidak sepanas di Chongqing. Anton ke Jepang. Iya, dia dapat timur dari Sanken. Tour guide bawa mereka ke sini. Family trip. Udah. Nggak terima dia family. Dari Sepati kami kembali memesan Didi taksi online dan tujuan kami adalah melihat hal yang paling viral di Chongqing, yaitu adalah kereta menembusi gedung, apalagi kalau bukan di Lixipa Station.
Perjalanan kurang lebih 15 menit dari Sepati dan kami sampai, ternyata banyak sekali kerumunan di bawah dan rata-rata adalah warga lokal dari China sendiri. Dan ini kondisinya cukup panas, terik, dan ini kita melihat pergerakan kereta keluar masuk di gedung ini. Gedung ini sebenarnya adalah sebuah stasiun dari LRT dari Chongqing. Jadi kalau kita naik LRT kita akan turun di gedung tersebut. Nah, di gedung tersebut kurang lebih lantai 6, kalau tidak salah itu adalah lantai dari stasiunnya. Dari Lisipa Station kami kembali ke hotel untuk menaruh barang-barang dan kami akan lanjut explore Chongqing pada malam hari ini.